I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Suatu hari, setelah lonceng berbunyi, siswa-siswi SMA Teladan Siantar bergegas masuk ke kelas masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Oke, Bapak memberikan kalian tugas kelompok. Ya, kelompoknya bisa terdiri dari 3 sampai 4 orang. Tugasnya itu kelompoknya menggambar dengan tema yang bebas. Dari sini ada pertanyaan? Pak, ini batas akhir pengumpulan tugasnya kapan ya, Pak? Oh ya, tugas kelompoknya akan dikumpulkan setelah jam malam nanti. Dan tadian Bapak, apa yang bisa menunggu setelah perhitungannya? Apa sih, Wen? Gak usah ikut campur, Sudah jangan dibutuhkan Oh ya, Bapak dulu bilang pada kalian, kalau kelompok yang mendapatkan nilai terbagus akan Bapak memberikan hadiah. Berupa trofi. Asik, gitu dong Pak, kemudian semua keren guys. Iya lah, Pak, sekarang kita tinggi, nggak kayak kelompok yang lain. Sudah. Tunjukkan saya kemampuan kalian. Oh ya, kemampuannya jangan dilupakan. Pak. Ya, Pak. Kemudian, Andreas dan teman-temannya membahas konsep lukisan seperti apa yang akan dibuat. Begitu pula dengan Vanigo dan kawan-kawan. Suaranya jangan keluar di sini ya. Vanigo sengaja menguping pembicaraan grup 1. Ide licik pun tercipta di benak Vanigo. Tapi kalau misalnya tema lukisan kita itu keluarga bahagia gitu, bagus gak sih? Menurutku bagus sih, Bre. Soalnya kan kalau tema pemandangan nih, pasti kalian udah banyak yang ambil. Benar nggak? Ya benar, memperhatikan jarang banget dilampirkan di dalam sebuah lukisan. Iya, banget lihat. Terus nanti backgroundnya kayak dekoran rumah sederhana gitu, pasti bagus deh hasilnya. Oke, berarti kita nggak harus menang ya, tapi kita harus menampilkan yang terbaik. Anda bikin diri bisa dekat blog berbagi gitu, gimana kalau kita bikin sama? Van, lo yakin? Gimana kalau bikinan kita lebih seru ya? Duh, Mas kok nggak ngerti sih Mas Vanigo? Biarin aja lukisannya beda dikit. Yang penting konsep sama temanya itu sama. Jadi kalau orang yang menang, kita bisa bilang kalau mereka duplikat punya kita. Dia masih Oh gitu, ya Dinda, kamu pinter banget deh. Udah gitu lah. Oke, setuju banget. Aku jamin kalau kita pasti menang. Iya, semangat guys. Hari itu pun berlalu. Semuanya menanti hasil penjurian Pak Nufrado. Oke anak, setelah hasil kelompok kalian saya kumpulkan, memang hasil dari kelompok kalian bagus-bagus sih. Ada satu kelompok yang menjadi pemenangnya, yaitu kelompok 1. Nggak bisa gitu lah Pak, coba perhatikan kasih kerja mereka. Ya mereka nggak bisa mendengar, mereka bisa menolak kami Pak. Benar begitu Andreas? Enggak, Pak, kami nggak ada menciplak hasil lukisan mereka. Kami nggak ada mereka. Udah surat-surat cukup, jangan diperdebatkan. Besok kedua orang tua kalian panggil ke sekolah. Tapi Tanpa terkecuali. Keesokan harinya, kedua orang tua Andreas dan Vanigo datang ke sekolah. Permisi Pak, ya silakan masuk. Kenapa ya Pak? Kenapa saya dipanggil ke sekolah? Ada apa dengan anak saya? Jadi begini Pak, anak Bapak Andreas ini semalam saya beri tugas untuk kelompok. Tapi Andreas ini bermasalah sama teman satu kelompok lainnya. Jadi Bapak saya undang ke sekolah untuk bisa menyelesaikan hal ini. Mohon Bapak, permasalahannya apa ya Pak? Oh ya, permasalahannya itu Andreas berdebat sama teman kelompok lainnya karena perselisihan. Ada temannya yang tidak terima kalau kelompok Andreas itu sebagai pemenang sebagai kelompok. Apa benar itu Andreas? Enggak ada Bapak, enggak ada begitu sumpah. Papa kecewa sama kamu. Kenapa kamu berbuat licik seperti ini? Enggak ada Bapak, sumpah enggak kayak gitu aku. Udah Pak, mungkin hanya salah paham antara Andreas dan Vanigo.
Tak tega dimarahi sang ayah, Flora akhirnya berinisiatif memberikan kejadian sebenarnya kepada gurunya dengan menunjukkan bukti video yang berisi perbincangan Vanigo ketika menyusun rencana liciknya. Masuk. Gue berangkat sih kok. Saya ingin menunjukkan masyarakat saya Pak. Video apa nih? Tentang kejahatan Vanigo yang menjadikan Andreas. Wah, parah sih ini Panigo. Coba pola pemilikan Panigo. Oh ya, Pak Ibu, mungkin tadi setelah Bapak saya lihat videonya, itu mungkin ada kesalahpahaman antara kelompok Panigo dan Andreas. Coba nanti kita tunggu aja Andreasnya. Baik Pak. Pak, silakan masuk. Kenapa Pak? Coba kamu bilang sama saya sebenarnya. Yang sebenarnya gimana Pak? Kamu jangan tidak tahu. Kau harus menjelaskan sebenarnya semua. Loh, kamu menjebak aku ya? Kan kita satu kelompok. Maaf Pak, aku nggak tega ada Andreas. Silakan nggak ngerti. Panigo, kamu sadar kan kamu yang berbuat licik, sangat licik. Maaf Pak, aku cuma pengen Papa dan Mama bangga sama aku. Sama seperti Andreas, aku nggak suka dibanding-bandingkan dengan Andreas. Andreas adalah segalanya untuk Papa dan Mama. Vanigo, kamu dan Andreas itu sama saja di mata Mama dan Papa sayang. Kami tidak pernah membeda-bedakan kalian. Iya Van, kita kan bersaudara bahkan kembar. Aku nggak ada niat buat lupakan mama sama bapak sama aku loh. Oke, jadi gini semuanya. Mungkin di masalah ini hanya kesalahpahaman antara Panigo dan Andreas. Jadi saya Bapak harap kedua klien bisa meminta maaf dan saling memaafkan. Karena apa? Karena persaudaraan itu sangat Dengan penting, penuh haru, lebih penting dari segalanya. akhirnya Vanigo meminta maaf atas perlakuannya kepada Andreas. Dan Panigo dan Andreas berusaha untuk berminta maaf. Andreas, aku minta maaf ya. Selamanya aku salah. Aku tidak akan mengulangi apa yang sudah terjadi kali ini. Iya Van, nggak apa-apa. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita dan semoga persaudaraan kita lebih baik. Untuk kedua orang tua, Bapak dan Ibu, saya harap Bapak dan Ibu dapat mendidik anak kedua sisi ya, jangan berpihak kepada satu sisi, agar anak kita tidak terjadi seperti hal yang tidak kita inginkan ini. Baik, Pak. Oke guys, ini behind the scene, pembuatan drama kami yang penuh drama. Biarin aja, lukisan beda dikit yang penting tema dan konsepnya sama. Nanti kalau orang yang menang kita bisa duplikat. Salah bilang. Aku kecewa sama kamu. Kenapa kamu harus berbuat licik seperti ini?